Share screen. Oke. Share screen. Oh, saya belum bisa ya. Pak Richard boleh, halo? Bentar ya. Apakah Pak Richard ada? Sudah, coba lagi Pak. Oh iya. Oke, sudah bisa Pak. Share screen. Oke, ini share. Sudah kelihatan? Ya, kelihatan. Oke, sudah kelihatan ya. Baik, saya akan besarkan aja. Ya, seperti ini ya. Oke, baik. Ini kita akan sama-sama lihat ya untuk hari ini pembahasannya adalah di dalam Mazmur 2. Ini pembahasan Mazmur ke-24. Baik, The King of Glory. Nah, kita akan langsung masuk saja ke dalam pembahasannya. Nah, ini adalah Mazmur 24 ya. Kita akan baca bersama-sama ya. Saya akan membacakan karena tidak panjang ya. Jadi saya bacakan, Bapak Ibu silakan boleh mengikutinya ya. Saya membaca Mazmur 24 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa, Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja kemuliaan. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk berdoa ya. Sebelum kita membahas firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan hari ini boleh membaca Mazmur 24. Tuhan terima kasih kiranya Mazmur 24 boleh menjadi berkat bagi kami dan kami boleh menarik pelajaran yang berharga di dalamnya. Roh Tuhan pimpin hamba-Mu, tolong dia di dalam segala kelemahan, ia boleh dipakai Tuhan menjadi berkat bagi umat yang Kau kasihi. Bawalah kami semua boleh melihat Kristus Yesus Tuhan kami, yang kepadanya lah kami boleh menyerahkan diri kami. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nah ini kita akan sama-sama lihat sebentar ya, berkaitan dengan Mazmur 24 ini. Mazmur 24, 23, 22 itu semuanya dikategorikan Mazmur Daud. Ya, jadi ini adalah satu rangkaian, boleh dikatakan biasa kalau 3 rangkaian ya trilogi ya, karena berurutan. Ya, di nomor 23, 22, 23 dan 24. Nah, ini Mazmur Daud menuliskan Mazmur ini itu merupakan satu rangkaian yang di dalam kehidupannya itu dia boleh berjumpa atau mengalami berbagai pergumulan, lalu di dalam pergumulan itu dia menuangkan atau dia dituntun oleh Roh Tuhan untuk boleh menuliskan isi hatinya gitu ya, dinyatakan di dalam Mazmur ya. Ini adalah sebuah puji-pujian atau juga sebuah ungkapan hati ya yang dinyatakan oleh penulis Mazmur.
Nah, tentu di dalam masa-masa bisa masa yang suka, juga bisa masa-masa yang duka. Ya, kalau kita lihat bersama-sama di Mazmur 22, itu kita bisa lihat waktu itu ditulis, itu merupakan momen-momen Daud hidupnya itu di dalam banyak pergumulan ya. Ya, di dalam pergumulan, di dalam berkaitan dengan yang namanya maut ya, dikejar-kejar oleh Saul juga, kemudian berkaitan dengan anaknya ya yang juga mau merebut tahtanya sehingga dia terusir keluar, terdesak keluar, dan bagaimana dia di dalam kondisi yang demikian ia kemudian bermazmur dan ia menyerahkan isi hatinya itu kepada Tuhan. Nah, di sana kemudian segala tulisan yang ia tulis itu dipakai Tuhan ya. Satu, untuk boleh menyatakan apa yang Daud itu pengenalannya kepada Tuhan, dan itu boleh menjadi satu pergumulan Daud di hadapan Tuhan, tapi pada saat yang bersamaan itu dipakai Tuhan juga untuk boleh menjadi bayang-bayang ya penggenapan itu Mesias yang akan datang. Nah, ini sebuah cara yang unik yang Tuhan pakai yang kita kenal dengan nama foreshadowing ya, foreshadow atau bayang-bayang, menjadi sebuah benang merah akan kedatangan Sang Mesias yang merupakan pengharapan daripada orang-orang umat Allah di masa Perjanjian Lama. Ya, satu penggenapan akan keselamatan yang Tuhan siapkan bagi umatnya. Nah, di dalam Mazmur yang ke-23 itu sama. Daud juga di dalam bagian itu ia diberikan hikmat Tuhan menulis ya bagaimana Allah itu boleh menjadi gembalanya, dan di dalam gembala yang agung itu Daud boleh melihat ya bagaimana pada saat itu ia menyatakan Allah sebagai gembalanya bagi dirinya, tetapi pada saat yang bersamaan juga kemudian itu menjadi sebuah bayang-bayang akan Kristus Tuhan sebagai gembala agung kita yang nanti dikonfirmasi tentunya di dalam perjanjian baru oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, sekarang Mazmur 24 kita akan melihat sedikit konteks ya, kira-kira Mazmur ini bagaimana konteks daripada gambaran penulisannya. Ya, di dalam gambaran konteks penulisan ini, yang pertama kita akan sama-sama coba melihat bahwa ini itu adalah berkaitan ya dengan sebuah Mazmur yang dinyanyikan itu pada saat tabut Allah itu Daud mengambil tabut Allah itu dari tangan itu di rumah Obed Edom ya pada saat itu ya, di rumah Obed Edom, masih ingat ya, yang Usa itu kemudian mati karena ia tidak sengaja atau teledor, Alkitab katakan dia teledor menyentuh tabut dan dia mati. Kemudian Daud kemudian pada saat itu merasa kayak jengkel, wah kalau seperti ini, kemudian dia taruh, bagaimana bisa bawa pulang ya, dia menjengkel kepada Tuhan. Kemudian dia taruh tabut Allah itu di rumah Obed Edom itu, lalu dia balik ya ke Yerusalem. Tapi kemudian Daud sadar dan kemudian dia ambil kembali tabut Allah itu dari rumah Obed Edom itu kembali ke Yerusalem. Nah, ini saya kasih sedikit gambaran konteks sebelumnya supaya kita boleh punya satu gambaran yang utuh ya tentang tabut Allah ini. Jadi tabut Allah itu sebelum dia ada di rumah Obed Edom itu tentunya dia ada itu di zaman Imam Eli, yaitu di Silo ya, Imam Eli di Silo. Nah, pada saat di zaman Imam Eli di Silo itu terjadi kan peperangan orang Filistin ya, kita masih ingat ya, peperangan dengan orang Filistin. Israel itu dikalahkan oleh orang Filistin. Nah, pada saat mereka itu dikalahkan oleh orang Filistin, mereka itu kemudian tabut Allah itu sendiri kemudian dirampas ya. Nah, tabut Allah dirampas oleh orang Filistin. Nah, pada saat tabut Allah dirampas oleh orang Filistin, di sana terjadi satu peristiwa yang sangat ajaib ya, bagaimana Allah itu boleh menyatakan kuasa dan kedaulatannya di antara para ilah gitu ya. Tabut Allah itu dibawa ke kuil Dagon gitu ya di Asdod. Lalu pada saat ditaruh di sana, itu seluruh dewa-dewi daripada orang Filistin itu ditemukan pada pagi harinya itu roboh dan menyembah kepada tabut Allah itu. Nah, mereka tegakkan lagi, besoknya roboh lagi, tegakkan, roboh lagi. Dan kemudian Allah mendatangkan ya satu penyakit ya, dan juga bagaimana terhadap tanah mereka, panen mereka itu terjadi sebuah kegagalan dan sebagainya. Itu
Allah mengakibatkan seperti itu ya, penyakit itu berupa borok gitu ya, terjadi di kalangan orang Filistin sehingga mereka itu merasa ini sebuah tula yang berat dan mereka kemudian mau pindahkan tabut itu ya, mau singkirkan tabut itu. Nah, kita bisa lihat ya bagaimana Allah bekerja. Orang Israel itu tidak taat dan pada saat mereka tidak taat itu Tuhan meninggalkan mereka. Kehadiran Allah, karena tabut Allah itu menyatakan kehadiran Allah. Allah menyertai mereka. Tapi pada saat mereka tidak taat, meskipun tabut Allah di tengah mereka, Allah tidak membiarkan mereka menang ya, tapi dikalahkan Filistin. Tapi tabut Allah sendiri itu ya, zaman dahulu itu mereka kalau perang itu yang menang itu merasa dewanya yang menang. Tapi justru pada saat Israel kalah, Filistin menang, ya rasa dewanya menang, itu tabut Allah ditaruh di dewa mereka. Tapi yang terjadi adalah justru dewa mereka itu yang kemudian oleh Allah sendiri, itu Allah bekerja dengan ajaib, kemudian itu menyatakan kepada bangsa ini ya, Filistin, bahwa Allah adalah Allah yang sejati. Sehingga mereka akhirnya menyatakan ya, bagaimana kuasa Allah itu dinyatakan kepada orang-orang Filistin. Nah itu kemudian nanti terjadi kira-kira ya, itu zamannya Daud menjadi raja, itu kan zamannya Saul mati, Daud sudah menjadi raja, itu terjadi pemindahan tabut Allah dari rumah Obed Edom. Nah di sini kita lihat ya, pada saat pemindahan ini itu banyak teolog itu setuju, banyak sekali teolog setuju, ini itu konteksnya lahir pada saat pemindahan tabut Allah dari rumah Obed Edom ini pergi ke Yerusalem. Ya, nah ini kira-kira sedikit gambaran daripada peta ya, supaya kita tahu ya, supaya lebih ada jelas. Jadi di sini itu apa namanya, Silo ya, ini tadi saya sudah ceritakan Silo. Nah ini terjadi peperangan ini yang waktu itu dengan orang Filistin. Orang Filistin itu mereka di Afek ya, bangsa Israel ada di Ebenezer ini ya. Lalu kemudian mereka kalah toh. Nah, tabut Allah ini dirampas mereka, ditaruh di Asdod ini ya, di kuil Dagon. Nah, pada saat ini terjadi itu ya, Tuhan berikan tula kepada mereka. Orang-orang di Asdod kemudian pindahkan ke Gad. Ya, tabut Allah dipindahkan ke Gad. Nah, ini juga daerah wilayah Filistin ya. Waktu dipindahkan ke daerah Gad, ini juga kemudian tula itu menghantam orang-orang Gad. Mereka juga tidak tahan, mereka pindahkan lagi ya tabutnya itu ke Ekron gitu ya. Nah, mereka pindahkan tabut ini ke Ekron, sama orang Ekron ini juga kemudian bagaimana kuasa Allah menghantam mereka di sana, dan mereka juga akhirnya pindahkan ya tabut itu ya, dikembalikan ya, mereka akhirnya kembalikan aja. Akhirnya tabut itu cara mereka kembalikan itu bukan mereka antar ya, mereka dengan cara yang ajaib sendiri, ya, mereka buat itu tabut Allah ditaruh ya di kereta begitu, kemudian diangkut dan biarkan yang mengangkut itu jalan sendiri gitu ya. Jadi binatang yang dipakai itu dia jalan sendiri untuk pulang sendiri gitu ya. Nah, ternyata tabut itu dibawa dalam pimpinan Tuhan itu pergi kemana? Ke Bet-Semes. Nah, ini Bet-Semes ini wilayah terdekat yang kemudian masuk sudah ada di sana di ladang Yosua ya. Nah, di ladang Yosua. Nah, dari ladang Yosua ini kemudian dipindahkan lagi ini, dikasih tahu ke Kiryat Yerim ya, Kiryat Yerim. Ini di rumah Abinadab ya. Ya, kemudian di sana Eliezer ini anaknya Abinadab ini yang nanti menjaga ya tabut ini berapa lama? 20 tahun di sini. Ya, 20 tahun ada di Kiryat Yerim, baru kemudian nanti Daud ya bawa ke Yerusalem. Nah, ini kemudian saya lanjutkan dulu bagian ini. Nah, setelah dia ada di Kiryat Yerim 20 tahun ini ya, 20 tahun. Ini kemudian Daud ini angkut dari sini, dia mau angkut pergi ke Yerusalem di sini ya kira-kira ya, dari nomor 2 pergi ke nomor 6. Tapi waktu Daud baru angkut sampai di sini ya, di kira-kira nomor 4, nomor 5 ini, Usa ini mati ya, tersambar kekudusan Allah. Lalu kemudian Daud meninggalkan tabut Allah ini di rumah House of Obed Edom. Di rumah Obed Edom. Ini selama 3 bulan di sini ya, 3 bulan. Nah setelah 3 bulan ini baru kemudian Daud akhirnya kembali mengangkut kembali dari rumah Obed Edom itu sampai ke Yerusalem. Nah ini kira-kira gambaran konteksnya ya, yang coba saya paparkan. Nah, jadi dari selama pengangkutan ini dari rumah Obed Edom ke Yerusalem, nah, para penafsir, para teolog itu sebagian besar setuju, ini lahirlah Mazmur 24 oleh Daud sendiri. Jadi bagian ini Daud ini dengan penuh sukacita ya, dia dengan sukacita dia melahirkan sebuah Mazmur ya 24. Jadi sebuah sukacita karena ia boleh
bagaimana tabut Allah boleh dibawa pulang, Allah hadir kembali, kemudian bagaimana Allah boleh di pihak bangsa Israel kembali ya mereka dengan penuh sukacita, kemudian Daud menuliskan Mazmur 24 ini. Ya, demikian kira-kira sedikit konteks supaya kita bisa ada gambaran ya lahirnya daripada Mazmur 24 yang disetujui oleh banyak teolog ya. Nah, berikutnya kita akan lihat ya, pembagian di dalam Mazmur 24 hari ini saya akan membagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama itu saya akan membagi ya, ayat 1 sampai yang kedua itu adalah the true God atau Allah sejati. Ya. Yang bagian kedua itu adalah di dalam ayat yang ketiga sampai keenam itu the true Israel, ya, umat yang sejati. Ya, umat pilihan yang sejati, the true Israel. Dan kemudian bagian yang ketiga itu adalah the true king, raja yang sejati. Ya, ini pembagian garis besar hari ini yang akan saya bahas menjadi 3 bagian besar. Ya, semua mempunyai satu pattern atau pola yang memang saya khususkan ya. Khususnya adalah kata true ya, true sejati. The true God, the true Israel, and the true king. Ya, ini tergolong di dalam Mazmur 24 tergolong Mazmur mesianik. Jadi kita akan membahas dulu sebelum kita lihat aspek mesianiknya, karena aspek mesianik ini tentunya Daud itu dia sendiri bukan di dalam konteks saya sedang menyatakan ini Mazmur mesianik, bukan. Tentu dia di dalam, tadi saya sudah beritahukan konteksnya, maka dia di dalam konteks sukacita itu dalam pemindahan ya, bagaimana tabut Allah boleh kembali ke Israel, dia penuh sukacita di sana. Dan dia menuliskan Mazmur ini. Tetapi di dalam aspek yang demikian, Allah Roh Kudus sebagai the true writer atau penulis sejati dari kitab suci itu boleh menyatakan kebenaran atau boleh tanda kutip menitipkan bayang-bayang ya kedatangan daripada Mesias di dalamnya. Konsep tentang Mesias itu dicantum di dalamnya. Sehingga kita boleh lihat ini sebagai namanya mesianik ya, message atau ada pesan mesianik atau Mazmur mesianik ya. Baik, kita akan segera memulai. Bagian yang pertama, saya akan mulai adalah the true God atau Allah yang sejati. Ini ya, saya tidak baca lagi, ya, tapi saya paparkan di sana supaya kita bisa lihat. Nah, bagian pertama berkaitan dengan Allah yang sejati ini yang akan saya bagikan itu adalah berkaitan ini. Di bagian yang pertama ini, Daud itu membuka Mazmurnya, ya, membuka Mazmurnya itu dengan satu pernyataan ya, pernyataan yang sangat-sangat mendasar dan sangat penting ya di dalam sebab kita sebagai orang-orang percaya ya, khususnya Daud ini dia memberikan satu teladan yang indah ya. Jadi dia apa? Confession of faith. Ya, satu confession of faith. Ini pengakuan iman yang sangat luar biasa. Ya, kalau confession kalau kita sekarang di gereja kan kita ada confession ya, pengakuan iman rasuli. Itu kan dibuka sama aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Nah itu ya, itu pengakuan iman. Nah ini Mazmur di dalam Mazmur 24 ini Daud membuka ya dengan satu confession of faith yang luar biasa ya. Pengertian Daud itu akan Allah itu begitu kental dan begitu dalam ya. Kita boleh lihat ya. Ya dikatakan Tuhan yang mengatakan dia bahwa dia itu adalah orang yang berkenan ya di hati Tuhan, the man after God's own heart. Jadi ini orang berkenan. Nah, orang yang berkenan karena apa? Karena Daud itu boleh dengan sungguh-sungguh ya, dia boleh mengenal penciptanya, Allahnya, dan Tuhan yang ia percayanya. Dengan sungguh-sungguh bukan cuma sekedar iman ya, tetapi dia mengerti dengan benar. Dan di dalam segala aspek hidupnya, ia menyatakan itu kepada Allah. Jadi ini the true confession of faith. Ya, ini menunjukkan bahwa apa? Daud tahu pasti ya, who is the master. Ini penting. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup kita mesti tahu who is the master. Saya kasih tanda seru ya, bukan tanda tanya. Kalau tanda tanya masih cari toh. Nah, justru di sini Daud dia mengerti who is the master, yaitu the true God, Allah yang sejati. Nah, kalau kita boleh mengenal ya, itu Allah yang sejati dan kita boleh mempunyai pemahaman yang demikian, maka ada satu aplikasi yang pasti, yaitu apa? Di dalam hidup kita, di dalam hati kita,
di dalam seluruh keberadaan kita itu tidak ada tempat Tuhan tidak hadir. Ya, jadi ini satu aspek yang penting karena kita kenal who is the master. Ya, Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, dunia serta yang diam di dalamnya, termasuk kita. Kita kan ada di tengah dunia ini yang Tuhan jadikan dan semuanya itu milik Tuhan termasuk diri kita. Sehingga di dalam seluruh hidup kita tidak ada tempat di mana Tuhan tidak bertahta. Ya, nah seringkali kita berpikir kan kalau sebagai orang percaya ya kita harus mempunyai satu makna yang menyeluruh atau komprehensif mengenai Allah menjadi Tuhan, ya menjadi sang ini ya master di dalam hidup kita yang menguasai hidup kita itu total aspek hidup kita. Jadi apa yang kita miliki itu juga Tuhan yang punya. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Apa yang menjadi motivasi dalam hati itu juga untuk Tuhan. Sehingga di semua sisi hidup kita tidak ada tempat di mana Tuhan itu kemudian tidak hadir. Ini namanya kedaulatan Allah yang mutlak di dalam hidup orang percaya. Ini adalah confession iman yang sejati. Nah, confession atau pengakuan iman yang sejati itu harus mengakui kehadiran Allah, kedaulatan Allah yang mutlak di dalam hidup kita. Ya, artinya bahkan di dalam segala pergumulan itu Allah hadir. Nah, ini penting ya. Tapi kita harus lengkap juga. Berarti di dalam segala apa itu? Kemakmuran ya atau prosperity Tuhan juga hadir gitu loh. Nah, jadi pada saat kita diberkati Tuhan di dalam kelimpahan, kita tidak lupa diri gitu. Kita tidak lupa diri, tetapi kita menjadi orang yang sadar bahwa semua yang Allah berikan di dalam kemakmuran kita itu adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu kita dengan sungguh-sungguh kita boleh mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Nah, ini lahir karena mempunyai true confession of faith. Daud itu mengerti hal ini. Dan hari ini kita boleh sama-sama belajar dari Daud ya. Waktu kita tahu who is the master, kita menghadirkan Allah di dalam seluruh keberadaan kita, baik dalam sukacita maupun di dalam duka cita. Ya, ini the true confession of faith. Kemudian bagian yang kedua, the true confession of faith itu maka akan memimpin kepada the true hope of life. Ya, true hope berarti pengharapan yang sejati di dalam hidup kita. Nah, orang yang mengerti confession of faith, ya, dia tahu bahwa Allah yang mempunyai segala sesuatu, Allah yang mendasarkan dan menegakkan segala sesuatu, maka dia akan punya iman yang kuat, akan punya pengharapan yang teguh di dalam hidupnya. Nah, pengharapan ini yang saya paling senang ya untuk senantiasa ingat dan bagikan kepada kita itu gini, tidak ada seorang pun yang bisa hidup ya kalau dia tidak memiliki pengharapan. Sekali lagi ya, orang baru bisa hidup jika ia memiliki pengharapan. Mengapa banyak kejadian ya, orang-orang akhirnya mengakhiri hidupnya ya bunuh diri, kemudian ada yang kemudian menyanyiakan hidupnya, kemudian kehilangan ini apa namanya itu hidup menjadi ini ya maksudnya patah semangat, ya kehilangan passion, tidak ada ini ya satu semangat sama sekali untuk berjuang. Kenapa? Karena dia tidak memiliki pengharapan. Ya, nah kalau orang tidak memiliki pengharapan, maka dia tidak mungkin maju. Nah, tapi kalau orang mempunyai pengharapan, dia boleh maju. Nah, sekarang belum cukup pengharapan saja, toh, tapi harus ada pengharapan yang sejati. Kenapa? Kalau cuma pengharapan saja, maka pengharapan itu dalam masa-masa tertentu, jikalau itu tidak kuat dan tidak sejati, sama seperti pondasi ya, pondasi rumah, kalau itu tidak kuat, maka itu bisa jatuh atau roboh. Nah, oleh sebab itu, pengharapan kita yang sejati, kita tidak taruh di luar diri Allah. Nah, ini adalah satu rahasia yang dinyatakan melalui Mazmur 24. Ya, ketika mempunyai confession of faith yang benar, yang sejati, maka di situ ditanamkan pengharapan yang sejati di dalam hidup kita. Di luar diri Allah itu bukan pengharapan yang sejati. Nah, Bapak Ibu boleh tes sendiri ya. Coba nanti cari sendiri. Kira-kira pengharapannya apa? Semua cari. Boleh taruh ya pengharapan ya. Mau taruh di pengharapan di apa? Di relasi antara
keluarga. Silakan cari apakah itu sejati. Suatu saat apakah itu tidak mungkin roboh. Cari lagi yang lain. Apa? Terhadap pasangan hidupmu, ya, apakah itu juga memungkinkan kita untuk sejati. Nah, satu saat namanya pasangan hidup kita kalau dia baik sekali dan bagaimanapun dia mengasihi kita, satu saat juga kita akan terpisah. Kalau di dalam janji pernikahan kan sampai maut ya. Nah, sekarang posisi apalagi kita pikirkan semuanya ya, nggak usah bilang harta lah ya, harta sebenarnya yang paling rendah. Kalau di dalam banyak orang bilang sekarang yang paling perlu itu kesehatan, betul nggak? Kesehatan tuh biasa ditaruh di paling atas. Oh, sekarang nggak penting apa-apa lah, uang sama sehat penting sehat. Dulu orang masih bilang ya penting uang dong, karena uang bisa beli kesehatan. Tapi nggak tentu. Ya toh ada orang punya uang tak bisa beli kesehatan ya. Nah oleh sebab itu orang bilang tetap sehat yang paling penting. Taruh pengharapannya yang penting sehat terus sehat. Tapi tetap nggak bisa karena kita selain Allah, di luar diri Allah itu nggak ada yang kokoh. Nah oleh sebab itu pengharapan yang sejati hanya di dalam diri Allah. Nah waktu kita taruh pengharapan kita dalam diri Allah, maka ini ada topan datang. Ya pada saat misalnya kondisi relasi dengan keluarga mungkin terancam karena mungkin mengalami ini ya ada masalah rumah tangga. Tapi kalau relasi kita kepada Allah kuat, maka ini itu kita akan bisa menghadapi dengan apa? Dengan satu pertolongan Allah yang teguh gitu ya. Jadi kita boleh tetap itu boleh setia. Kalau ada ekonomi hancur ya. Wah, kita ekonomi sebelumnya baik-baik saja. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Kemudian ada orang itu kemudian menyerang kita dan sebagainya, menyebabkan goncangan. Kita berharap sama siapa? Kalau kita berharap kepada Tuhan, maka kita teguh, kita percaya. Tuhan pimpin saya, tolong saya akan tetap berjalan di dalam jalan yang Tuhan tuntun di dalam firman Tuhan. Ya, bagaimana saya boleh terus berharap kepada Tuhan. Maka di sini akan kokoh meskipun ada banyak kesulitan, ya, dan seterusnya. Bahkan kesehatan. Ya, dalam kesehatan sekalipun kita waktu goncang, waktu sakit dan sebagainya, kalau kita punya pengharapan di dalam Tuhan, ini kuat sekali. Ya, sehingga kita bisa lihat gini. The only reason for all, jadi alasan untuk semuanya itu hanyalah Allah sendiri. He is the reason. Ada lagunya ya, He is the reason ya. Hanya Allah sendiri yang menjadi alasan untuk segala sesuatu. Nah, ini adalah alasan yang terindah Bapak Ibu. Mengapa kita masih bertahan ketika mungkin rumah tangga kita itu terancam atau ya suami atau istri kita mungkin ini saya buat ya mungkin dalam kondisi mengalami ini pergumulan berat. Mengapa masih bertahan? Karena Tuhan yang menjadi pengharapanku dan aku mau tetap memuliakan Tuhan di dalam situasi seperti ini. Kenapa waktu bisnisku hancur, ambruk semuanya, saya bangkrut lah katakan begitu. Lalu kenapa saya masih bertahan? Karena saya punya pengharapan bukan di harta, tetapi saya pengharapan di Tuhan. Ya, kenapa saya masih bertahan di tengah seluruh mungkin kesehatan saya misalnya, ya kayak Horatius Spafford itu ya, bukan cuma kesehatan tetapi dia punya keluarga habis gitu ya. Kenapa dia masih bertahan dan berkatakan nyamanlah jiwaku? Karena dia punya true hope, yaitu Allah sendiri. Nah ini menjadi alasan yang terindah yang melampaui segala situasi. Ya, ini kita belajar dari Mazmur 24 pada bagian yang pertama, bagaimana Daud boleh menyatakan ya Allah sebagai the true God, Allah yang sejati, yang membentuk satu confession yang sejati dan membawa satu pengharapan yang indah di dalam hidup kita. Nah, bagian berikutnya kita akan lanjut ya. Ini di dalam Mazmur 24 ayat 3 dan 6 ya. Ayat 3 kemudian sampai 6 ya. Nah, kita lihat di sini ya, saya memberikan satu perbandingan ya. Perbandingan di sini dengan Mazmur 15. Jadi ini ada kemiripan atau boleh dikatakan sebuah konsep yang Daud boleh nyatakan secara konsisten ya. Sebelum 24 ada nomor 15 dan dia juga menyatakan bagian ini. Ya, jadi ini sesuatu hal yang kita bisa lihat dari pemikiran Daud yang boleh kita katakan itu sangat konsisten. Jadi di dalam Mazmur 24 ayat 3, siapakah yang boleh naik di atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ini dengan ini ya, Mazmur 15 ayat yang pertama ya, Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Ini sama ya. Nah, kemudian bagian tengahnya ini ya, yang 24 ayat 4 sampai yang kelima, ini adalah
isi ya, maksudnya orang-orang yang boleh itu siapa diungkapkan oleh Daud di sana, orang yang bersih tangannya, murni hatinya, tidak serahkan dirinya kepada penipuan, tidak sumpah palsu, dialah yang menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah menyelamatkan dia. Nah itu juga di dalam Mazmur 15 ayat yang kedua sampai ayatnya yang kelima itu sama. Dengan bahasa yang berbeda, tetapi mempunyai makna yang sama, yaitu orang yang tidak berlaku tidak bercela, ya, yang melakukan yang adil, yang mengatakan kebenaran, ya, tidak sebarkan fitnah, tidak buat jahat dan seterusnya. Yang bagian terakhir ini dikatakannya adalah itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Tuhan, ya, yang mencari wajah Tuhan, ya Allah Yakub. Nah ini bagian yang terakhir di Mazmur 15 pun sama, ya, bahwa orang yang berlaku demikian itu tidak akan goyah untuk selamanya. Jadi ini merupakan satu kemiripan yang coba saya mau paparkan. Tadi kemudian kita bahas, ya. Karena ini menunjukkan apa? Menunjukkan ada satu konsep di dalam diri atau pemikiran, pemahaman Daud itu tentang umat Allah. Nah, sekarang kita mau lihat nih tentang umat Allah yang sejati itu seperti apa, dan pemahaman ini itu jelas sekali di dalam pemikiran Daud dan dia secara konsisten dia menyatakannya. Ya, ada dua bagian di 24 dan dia di 15, ya. Nah, kita akan sama-sama lihat, ya. Nah, ini berikutnya adalah ini. Sekarang the true Israel atau umat yang sejati. Ya. Nah, bagian yang ini adalah siapakah orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya. Nah, kata yang paling saya mau soroti di sini adalah kata dan, Bapak Ibu sekalian. Ya, kata dan itu kata yang penting di sini. Ya, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Nah, kenapa saya menyoroti kata dan yang pertama? Karena ini bukan hanya bicara yang tampak, ya. Bukan hanya bicara yang tampak, yang berarti yang kelihatan, seringkali itu berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang indah, yang baik yang dilakukan oleh kita. Ya. Jadi kata dan itu kalau kita bilang kalau yang tampak itu kan berarti bersih tangannya. Ya, tapi Daud menyatakan bahwa umat yang sejati bukan cuma yang bersih tangannya, tetapi yang murni hatinya. Tangan kelihatan, Bapak Ibu sekalian. Betul, ya? Hati coba bisa kelihatan enggak? Siapa yang bisa lihat hatinya di sini? Kan enggak bisa. Kita enggak bisa lihat hati. Bagaimana isinya, bagaimana katanya orang dalamnya laut bisa diduga. Dalamnya hati siapa tahu, kan gitu ya. Enggak ada yang tahu. Ya, tapi kata dan ini penting, artinya bukan hanya yang tampak atau good works. Nah, good works ini di dalam kehidupan orang percaya itu penting tidak? Penting. Seringkali kita salah paham. Pikirnya orang Kristen berarti tidak pentingkan good works dong, nggak pentingkan perbuatan yang baik dong. Pokoknya percaya Tuhan, pokoknya hidup yang benar, pokoknya ikut Tuhan beres gitu. Ya, karena semua kan anugerah Tuhan. Betul, tapi mesti lihat, ya. Saya kasih tahu bukan hanya. Sebab apa? Sebab kalau hanya yang namanya good works itu bisa menipu, Bapak Ibu sekalian. Banyak orang, ya, sampai sekarang sih orang Kristen juga banyak kok yang tetap hanya kita tidak bisa tahu karena memang kita terbatas, Bapak Ibu sekalian. Kita manusia, kita cuma bisa lihat dari apa yang kelihatan. Hati kita tidak bisa lihat, tetapi Allah itu tahu. Ya, seringkali kita itu melihat dari apa? Kita menilai orang, kita kemudian mengambil banyak keputusan dari yang tampak. Oh, ini tampaknya bagus. Ini tampaknya bisa. Ini tampaknya seperti ini, tampaknya. Tetapi ya, seringkali kita lupa melihat jauh lebih mendasar. Ya, hati tidak bisa lihat. Seringkali kita dengan demikian kita bisa mengambil keputusan yang salah. Ya, oleh sebab itu yang penting kata dan, karena di sini menunjukkan yang penting, ya, yang tidak tampak itu penting sekali. Loh Pak, kalau tidak tampak bagaimana kita bisa pentingkan? Ini memang divine work, ya. Kalau divine work itu memang kita membutuhkan namanya untuk waktu, ya. Tapi sebenarnya Tuhan sudah memberikan kepada kita itu kitab suci. Kalau kita itu sungguh-sungguh, ya, boleh terus standar Tuhan, terus kita minta hikmat Tuhan, kita membaca firman Tuhan, maka kita bisa melihat, ya, karena orang yang hatinya, yang di dalam hatinya itu dia itu berkenan atau dia itu mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, divine work itu tidak akan bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Ya, dia akan menyatakan, karena orang yang ada divine work memang dia akan mengalirkan keluar good works. Ya, tetapi karya Allah yang di dalam itu bisa dikonfirmasi oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, kebenaran firman Tuhan memang butuh yang namanya itu kepekaan, Bapak Ibu sekalian. Nah, kepekaan ini
memang tidak banyak orang ya mendapatkan dikaruniai Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan bisa kasih kita kepekaan. Nah, tapi seringkali ya kita sudah memberitahu mungkin kepada orang, biasanya juga tetap sulit, Bapak Ibu sekalian. Contohnya apa? Dari sejak dulu toh, nabi itu kalau kasih tahu pasti sulit didengar. Padahal nabi itu kasih tahu tentang divine work. Firman Tuhan menyatakan divine work. Tapi orang-orang yang bilang, ini ngomong apa? Ini apa? Tetap jalan. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya. Kita mesti melihat memang ini sesuatu yang Allah nyatakan. Nah, tapi kenapa ini penting untuk dibahas? Karena kita mau setiap kita ya, kita membawa diri kita mementingkan yang tidak tampak. Yang di dalam hati, ya kita mau sungguh-sungguh mengerjakan segala sesuatu itu tidak untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Nah, ini ada kalimatnya bukan di dalam firman Tuhan di dalam Perjanjian Baru ya. Lakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan. Ya. Nah, kita lihat bersama-sama ya. Di sini kita boleh lihat ya. Yang namanya di dalam kitab Yesaya dan kitab Yeskiel itu dinyatakan ya. Yesaya kasih tahu apa? Kasih tahu bahwa kita semua itu seorang najis. Kesalehan kita itu seperti kain yang kotor. Nah, ini berkaitan kalau kita sudah najis dan kotor, maka sebenarnya segala perbuatan baik kita itu sebenarnya tidak ada artinya. Sebenarnya tidak ada artinya. Kalau apalagi dikaitkan dengan keselamatan, tidak ada artinya. Kalau kita berbuat baik hanya untuk tampak orang lihat kita baik, untuk apa? Ya. Tapi kemudian kita boleh lihat ya, perbuatan baik itu baru bisa berarti kalau ada divine work. Maka itu Yeskiel bilang, ya, itu Tuhan berkata ya melalui Nabi Yeskiel, kamu akan kuberikan hati yang baru. Nah, ini tidak tampak, hati yang baru. Tuhan bekerja dulu. Ya, roh baru, ya. Nah, baru kemudian di sana akan memancar keluar hati yang taat. Nah, hati yang taat itu akan memancarkan karya-karya yang baik. Ya, tetap akan mengeluarkan karya yang baik. Jadi kalau ada hati yang baik, pasti menghasilkan itu karya yang baik ya dari Tuhan ya. Tapi kalau kita cuma baru lihat orang itu dari karyanya yang baik, baru dari perbuatan-perbuatannya dan semuanya, itu belum tentu. Banyak orang itu ya itu hanya mau tampak baik saja. Nah, nanti berikutnya kita akan lihat ya, ini akan sangat pedas ya kalimat yang dipakai. Saya teruskan ya. Ini bagian yang kedua. Nah, berarti dengan demikian orang yang bersih tangannya dan murni hatinya ini bicara soal keduanya, Bapak Ibu sekalian, both and. Bahasa Inggrisnya both and, bukan pilihan either or. Jadi saya either or itu biasanya pilihan, boleh ini atau ini. Tidak, tapi bicara soal both and. Nah, oleh sebab itu nanti kita lihat orang yang bersih tangannya dan murni hatinya itu dikaitkan dengan ini, Bapak Ibu sekalian. Tidak berjiwa penipu. Nah, tidak berjiwa penipu. Nah, ada orang ya Bapak Ibu sekalian, itu di depan kita manis sekali, baik sekali, tapi di belakang kita itu tidak baik. Nah, bagaimana menghadapi orang seperti ini? Susah nggak? Wah, susah Bapak Ibu sekalian. Kenapa susah? Karena sulit. Kadang-kadang ke orang yang sudah biasa melakukan hal demikian, dia akan tampak baik di semua orang, kecuali mungkin kepada kita. Lalu kita bagaimana? Mangkel? Ya mangkel sih. Lalu bagaimana kita? Kita balas? Mungkin banyak orang mau balas, biarin aja kita balas, kita lawan. Nah, tapi kita belajar ya dari apa yang Tuhan nyatakan di sini. Sebenarnya kita tidak usah ambil pusing. Ya, belajar ini namanya kedewasaan rohani. Ya, gampang nggak? Nggak gampang sih. Banyak orang bisa langsung terjadi konflik, ya toh. Tapi kita belajar melalui firman Tuhan apa? Tuhan bilang bicara soal apa? Bersih tangannya dan murni hatinya. Jadi kita tidak usah ikut seperti itu. Kalau kita ikut kepada orang yang berjiwa penipu, kita sama aja dong. Berarti kan kita tidak murni hatinya. Tidak apa-apa. Kita berdoa, tidak ada yang ngerti, tidak apa-apa. Orang mungkin juga nggak peduli, juga biarin. Tapi kita murni hatinya, tetap kita jalan, ya, kita tetap melayani Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan, tidak kecewa kepada Tuhan, dan kita tetap mau berjiwa yang jujur di hadapan Tuhan. Ya, ini namanya kita mencari perkenan Tuhan daripada perkenanan orang. Sebenarnya ya, banyak orang itu dia tidak mau cari perkenan Tuhan, kenapa? Karena lama. Kalau tunggu Tuhan berkenan itu lama. Kalau tunggu manusia yang berkenan cepat, benar enggak? Banyak orang pakai cara sendiri jalan tol ya, biar cepat dia meraih segala sesuatu. Tapi kita lihat ya, di bagian ini sebenarnya ada satu bayang-bayang bagaimana Allah menyatakan cara kerjanya. Ya, cara kerja Allah apa?
Kita bisa lihat bagian ini itu ketika Kristus datang di tengah dunia ini, ketika waktunya sudah siap, dia disiapkan dulu apa? Itu dia harus melampaui satu, ya dikatakan dibawa oleh roh pergi padang gurun. Di sana kemudian itu iblis mencobai Tuhan. Nah, di sana 3 pencobaan itu pencobaan yang mewakili pencobaan yang paling yang manusia itu lemah. Ya. Itu namanya pencobaan apa? Semua jalan tol. Semua jalan pintas. Ya. Semua pokoknya menurut kita sendiri langsung jadi. Nah, di sana kita lihat Tuhan Yesus tidak pilih jalan itu. Tuhan pilih apa? Tetap bersih tangannya, murni hatinya, itu Tuhan lakukan apa? Tuhan milih bukan jalan yang menurut diri sendiri, tetapi Tuhan tetap memilih yang namanya jalan salib. Ya, jadi di sana iblis menawarkan jalan yang instan cepat, tetapi Tuhan tetap memilih jalan salib. Cukup menyembah 1 kali, semua dunia dapat. Tapi Tuhan Yesus telah memberikan contoh dan dia menang. Ya, itu biarlah menjadi teladan kita. Dan segala sesuatu tidak perlu bingung. Ya kita jalan saja, meskipun ada pergumulan, ada jengkel, ya doa kepada Tuhan. Saya selalu suka ya, kalau jengkel doa. Ya kita kalau jengkel jangan bicara. Kalau kita jengkel doa. Sebab seringkali ya, meskipun kita sharing orang tidak ngerti. Ya kita mau bicara jujur, kasih tahu orang juga orang tidak ngerti. Karena setiap orang itu dia punya kecondongan hatinya, karena manusia memang berdosa. Tapi kita doa kepada Tuhan, maka di situ kita memperoleh kekuatan karena kita mau murni hatinya. Tuhan tolong saya, kuatkan saya percaya. Allah tadi berdaulat, toh. Allah yang berdaulat itu, Allah yang menguasai hidupku, dia sanggup melakukan segala sesuatu. Oleh sebab itu kita serahkan diri kepada Tuhan. Ya, meskipun kita ketemu orang-orang yang berjiwa penipu, kita tetap jiwanya jujur. Gitu ya. Meskipun kita bolak-balik itu kita mungkin dalam tanda kutip kalah ya. Dalam tanda kutip kita mungkin teraniaya ya. Dalam tanda kutip mungkin kita mengalami banyak pergumulan. Tapi baiklah kita tetap mau menjaga diri kita, murni hatinya dan bersih tangannya. Ya. Kemudian bagian kedua itu dia tidak bersumpah palsu. Ini berkaitan dengan keadilannya. Jadi di sini kita boleh lihat ya, bagaimana kita boleh tetap ya. Orang yang bersumpah palsu kan sama sebenarnya, ini penekanan yang diberikan itu sebenarnya mempunyai satu jiwa yang menipu. Ya, ini yang dipaparkan ya. Nah, di sini kita lihat juga di bagian lain di dalam kitab Yesaya itu juga dikatakan umat Tuhan loh. Iya betul, umat Tuhan itu gini, dia membawa persembahan itu kepada Tuhan, tapi Tuhan jijik. Itu Yesaya 1 ayat 13. Bayangkan loh, jangan kira kita membawa persembahan kepada Tuhan, Tuhan senang loh. Yesaya 1:13 itu dikatakan Tuhan jijik. Ya, jangan lagi bawa persembahanmu yang tidak sungguh, bicara hati kan? Karena mereka maunya cuma tampak luar dilihat orang. Sebab baunya jijik bagiku. Wah, ini keras sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, mari kita belajar ya untuk mempunyai jiwa yang jujur di hadapan Tuhan ya. Jiwa yang jujur kepada Tuhan, dan kita memang di dalam situasi di dunia ya, bahkan kita boleh berjumpa dengan orang-orang percaya sekalipun tidak garansi bahwa anak-anak Tuhan itu tidak berjiwa penipu. Tapi kita mari terus ingat both end ya. Kita perlu tetap bersih tangannya dan murni hatinya sehingga kita tidak menjadi orang yang akhirnya kita pesimis, kita kecewa, kita tidak lagi melayani Tuhan yang benar. Ya, dunia ini boleh kotor. Dunia ini boleh kemudian mengkhianati. Bahkan rekan-rekan sepekerja kita dan siapapun lah, mungkin orang yang kita percaya boleh kemudian kita lihat mereka dalam tanda kutip ya, itu tidak dapat dipercaya, tapi kita tetap mesti percaya. Tadi kan sudah dibuka yang pertama, the true God. Pengharapan saya ada di tangan Allah yang sejati, sehingga saya baru bisa jadi umat yang sejati, gitu ya. Nah, itu ya, bagian Yesaya sama ya. Kemudian Tuhan Yesus konfirmasi ya, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, penting ya. Dan itu yang menajiskan orang, karena dari hati timbul segala pikiran jahat dan seterusnya. Ya. Nah, kita lihat di sana ini penting sekali bicara soal ini ya. Umat yang sejati, Allah yang sejati, the true Israel itu bicara soal keduanya. Nah, di dalam bagian ini kita boleh lihat bersama-sama ya. Bagaimana Daud itu boleh dengan satu kesungguhan hati dia boleh menyatakan ya bagaimana ia ingin menjadi seorang umat yang sejati, menjadi umat Allah yang sejati dan membawa seluruh Israel ya, seluruh umat Allah juga boleh ya menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh boleh bersih tangannya dan murni
hatinya. Ya, kita lanjutkan. Nah, bagian berikutnya adalah siapakah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya? Ini bicara kelayaan, Bapak Ibu. Ya, layakan manusia. Apakah layak? Ya, manusia apakah bisa dia bersih tangannya dan murni hatinya? Nah, waktu Daud menyatakan hal ini, mari kita sama-sama lihat ya. Kita mau lihat konsep ya daripada Daud. Di sini saya mau paparkan Daud di lanjutannya 24 ayat yang kelima itu dikatakan dialah yang akan menerima berkat. Maksudnya orang yang bersih hati, tangannya dan murni hatinya, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan ya. Kemudian keadilan Allah yang akan menyelamatkan dia. Nah, perhatikan ini ada kata dia ya. Dia menerima berkat dan keadilan Allah menyelamatkan dia. Nah, yang saya mau garis bawahi di dalam bagian ini adalah Daud itu ngerti, dia paham benar bahwa orang yang bersih tangannya dan kemurnian murni hatinya itu tidak dapat dilakukan oleh orang tersebut. Ya, orang itu memang harus, ini kan bicara soal bersih tangannya dan murni hatinya memang akan memancar keluar. Memang orang umat Allah yang sejati pasti bersih tangannya dan murni hatinya. Tapi bagaimana itu bisa terjadi? Itu adalah faktor daripada Allah yang utama. Jadi keadilan Allah lah yang menyelamatkan dia, baru dia bisa bersih tangannya dan murni hatinya. Nah, ini berikutnya saya akan ngajak kita bersama-sama lihat ya. Jadi konsep daripada Daud berkaitan dengan kelayakan manusia ini kita akan belajar sama-sama ya. Di Mazmur 51. Ya, ini satu Mazmur paralel yang khususnya itu bicara bagaimana Daud melihat tentang kelayakan dirinya di hadapan Tuhan. Ya, di sana dikatakan begini, yang ayat yang ke-9 ya. Nanti kita lihat secara keseluruhan. Mazmur 51 ayat 9 itu Daud bilang, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir, basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Nah, nanti kita lihat ya, ini ayat yang menjadi sorotan kita, tapi kita akan lihat secara keseluruhan supaya kita bisa melihat konsep daripada Daud tentang yang namanya kelayakannya dirinya di hadapan Tuhan. Mari kita lihat ya. Sekarang lihat Mazmur 51. Ini ada ayat 1 sampai 21, saya cepat saja karena kita tidak konsentrasi di bagian ini, tapi saya mau melihat pemahaman daripada Daud tentang kelayakan dirinya di hadapan Tuhan. Jadi Mazmur 51 ini ditulis juga oleh Daud ya. Baru kita bisa belajar dia punya pemikiran, dia punya konsep pemahaman ya. Nah, itu waktu dia jatuh di dalam dosa dengan Batsheba. Nah, jadi kita lihat ya. Daud mengatakan bahwa orang yang bersih hatinya dan kemudian bersih tangannya dan murni hatinya, tapi dia sendiri jatuh. Yang ngerti ya maksudnya? Kita lihat dalam bagian lain. Tapi di dalam bagian ini berarti Daud sendiri sadar, tidak bisa. Lalu dia sendiri jatuh. Dalam konsepnya dia ngerti. Oleh sebab itu, mari kita pelajari bagaimana konsep tentang kelayakan diri ya dari seorang Daud di hadapan Tuhan. Ini dalam perjanjian lama. Nanti dalam bagian ini kita bisa lihat waktu ia mengenal pemahaman ini, tentu dari Roh Kudus. Roh Allah yang tolong dia, yang kasih dia hikmat. Nah, ini dipakai Tuhan nanti untuk boleh menggenapi ya, menggenapi yang namanya apa? Nanti itu apa yang akan digenapi di dalam karya Yesus Kristus, ya. Nah, di dalam salvation, keselamatan. Nah, kita lihat bagian yang merah saja. Di sana Daud berkata, "Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dosaku ya, aku dari dosaku." Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian lihat di bagian sini apakah ada di sini konsepnya bagaimana? Apakah di sini Daud merasa ada sesuatu yang bisa dia tawarkan kepada Tuhan? Tidak ada, bukan? Kalimat kuncinya sebenarnya ada apa? Menurut rahmat-Mu yang besar, betul nggak? Ya, semua itu dari Tuhan, betul nggak? Kasihanilah aku, hapuskanlah pelanggaranku, gitu. Bersihkanlah aku, tahirkanlah aku. Itu semua kalimat-kalimat permohonan. Jadi menurut apa? Menurut rahmat-Mu yang besar. Nah, konsep Daud tentang kelayakan diri yang pertama adalah kita boleh lihat itu hanya namanya rahmat Tuhan yang besar. Itu berarti hanya anugerahnya saja. Ya, ini di dalam perjanjian lama Daud boleh mengerti makna ini ya. Di dalam seluruh pergumulannya Allah izinkan bagaimana Daud boleh menyatakan ya pemahamannya kepada Allah melalui Mazmur, dan di dalamnya Allah boleh titipkan itu sesuatu messianic konsep untuk masa yang akan depan yang akan digenapi
di dalam anaknya yang tunggal ya, itu disempurnakan semuanya nanti. Nah, kemudian kita lihat konsep berikutnya yang 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Di sini berarti Daud jelas melihat tidak ada kemungkinan manusia itu bisa benar. Maka manusia tidak ada yang benar. Ya, segala orang itu sudah jatuh di dalam dosa. Bahkan sejak di dalam kandungan dia sudah berdosa, termasuk dirinya sendiri. Nah, di bagian ini kita bisa lihat Daud itu menyatakan satu pengakuan dosanya di hadapan Tuhan, yang menyatakan, aku kalau Tuhan, aku ini adalah orang yang sudah diperanakkan di dalam dosa, aku dikandung. Tidak ada yang benar di dalam diriku. Nah, ini menunjukkan konsep Daud yang kedua berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan dia memandang tidak ada yang layak. Seorang pun tidak. Nah, nanti kita bisa lihat ya, di dalam Roma, itu akan dikatakan ya, di dalam kitab Roma, Paulus waktu menjelaskan tentang konsep dosa, tentang konsep daripada manusia di tengah dunia ini, di dalam keselamatan, itu dikatakan bahwa semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah, tidak ada yang benar. Semua orang tidak ada yang benar. Nah, ini berkaitan dengan tidak ada yang layak. Nah, Daud mengerti dengan benar bagian ini. Ya, kemudian kita lihat berikutnya 51 ayat 9 tentang konsep kelayakannya. Yang bagian ketiga, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir, basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Nah, tadi yang kita sudah baca ya. Nah, ini bicara apa? Ini bicara bagaimana Daud itu menyerahkan segala sesuatu itu bukan pada dirinya, tetapi dia menyerahkan semuanya itu, mohon Tuhan yang memulai, Tuhan yang menolong, Tuhan yang bekerja. Nah, ini namanya bagian ini Daud mengerti itu datang adalah inisiatifnya dari Allah. Nah, iman Kristen itu adalah satu-satunya iman yang berbeda dengan seluruh iman lain. Satu hal yang pasti itu ini inisiatif Allah. Ya, Allah yang mencari yang terhilang. Bukan yang hilang cari Allah. Ini inisiatif Allah. Kalau tunggu inisiatif manusia cari Tuhan, tidak mungkin ketemu. Manusia mungkin bisa berinisiatif cari. Tapi sebenarnya tidak mungkin ketemu. Kenapa? Karena dia sendiri tersesat kok. Bagaimana dia bisa? Oleh sebab itu harus yang tidak tersesat itu yang tolong. Menjadi dalam bagian ini berarti Allah yang memulai. Ya, Allah yang berinisiatif. Baru kita bisa selamat. Baru kita bisa kemudian dilayakkan. Karena inisiatif datang dari yang layak. Ya, yang layak kepada yang tidak layak, gitu ya. Ini bagian yang ketiga, inisiatif dari Allah. Ini konsep kelayakan Daud. Yang berikutnya adalah yang 5:12 ya. Jadikanlah aku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Nah, ini jelas bagian ini ya. Ini Daud jelas tahu bahwa ini karya Roh Kudus. Bukan karya manusia, bukan jasa manusia, tidak ada sama sekali. Bagaimana Allah memulai dan Roh Kudus yang bekerja. Ya, dengan roh yang baru. Jadi Allah yang bekerja melalui roh Allah boleh melahir barukan kita. Baru kita bisa mempunyai pengharapan. Kalau tidak ada. Ya, ini bagian yang keempat. Nah, bagian yang kelima itu di 51 ayat 18. Itu sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah remuk, tidak kau pandang hina ya Allah. Ini apa? Bicara apa? Ini bicara satu pertobatan yang sejati. Nah, satu pertobatan sejati yang melihat diri itu hancur. Ya, jiwa hancur, hati yang patah remuk dan tidak berdaya. Dan satu-satunya pengharapan adalah percaya Tuhan. Kalau bukan engkau yang tolong, saya binasa. Ini namanya iman. Ya, hanya melalui iman, hanya percaya, hanya melalui pertobatan yang sejati. Ya, kita boleh kemudian berjumpa dengan yang namanya pertolongan yang sejati yang diberikan Allah di dalam anugerahnya. Dan kemudian bagian yang terakhir yang 51:20 dan seterusnya itu berkaitan bicara soal apa? Ya, lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Ini inisiatif Allah ya, ada terkandung di sini. Tuhan yang melakukan kebaikan. Ya, mohon kepada Tuhan bukan karena kita. Wah, saya sudah bertobat, Tuhan harus menolong saya. Bukan itu, tapi semata-mata kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, di sini dibicara soal apa? Bicara soal korban yang benar.
Tuhan engkau berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya dan seterusnya. Ini bicara soal korban yang benar. Nah, bagian yang terakhir ini bicara apa? Pembenaran melalui korban. Jadi di dalam perjanjian lama memang Tuhan sudah memberikan ya tata cara ya bagaimana seorang yang berdosa kemudian dia harus datang mempersembahkan korban penghapus dosa untuk boleh kemudian dia diampuni dosa-dosanya. Sehingga pembenaran itu dilakukan melalui korban ya. Jadi melalui korban itu kita yang dosa kita itu kemudian ditanggungkan melalui ini ya anak domba itu yang kemudian dikorbankan untuk boleh menanggung segala dosa kita dan kemudian melalui kebenaran Allah sendiri itu ya itu kita dibenarkan. Jadi ini pembenaran melalui korban. Nah, di dalam bagian ini kita boleh sama-sama lihat semua konsep-konsep yang ada mengenai kelayakan diri seorang umat Allah yang dipaparkan oleh Daud ini mengarah kepada apa? Ini mengarah kepada sebuah keselamatan ya, satu kelayakan ya, keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, ini adalah satu hal yang indah yang boleh Daud nyatakan berkaitan dengan konsep pemahaman dia tentang kelayakan umat Allah atau kelayakan dirinya di hadapan Tuhan. Kristuslah yang kemudian melayakkan kita. Kristuslah yang kemudian menjadi anak domba yang tidak bercacat itu dan ia yang dikorbankan ya dengan mati di atas kayu salib untuk boleh menggantikan seluruh penghukuman kita. Tuhan tanggung segala dosa kita, Tuhan bayar lunas, dia dikorbankan dan kebenarannya ya kita boleh diletakkan di kita. Jadi kita dibenarkan oleh karena kebenaran Kristus. Dia yang tidak bercacat, tidak berdosa, dia dikorbankan untuk menanggung dosa kita sehingga kita pun boleh dibenarkan oleh karena kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita ya melalui korban penebusan tersebut. Nah, kita akan sama-sama lihat bagian yang terakhir itu bicara soal the true king. Ya, the true king bicara soal raja yang sejati. Ya, raja sejati. Nah, Daud itu mengajak seluruh umat Tuhan untuk memandang kepada raja kemuliaan. Ya, ini the king glory ya atau the king of glory ya. Nah, sekarang kita akan sama-sama lihat ya. Dari konsep Allah pertama dibuka adalah Tuhan, itu kemudian mulai ada masuk konsep raja. Ya, kita akan sama-sama lihat. Daud mengajak seluruh umat Tuhan memandang kepada raja kemuliaan. Ya, di sini bagian yang pertama kita lihat begini. Daud itu sangat meninggikan ya raja kemuliaan itu setinggi-tingginya. Ya, sangat meninggikan. Kenapa kok bisa kita melihat ini? Itu karena boleh dilihat di dalam 2 Samuel 6 ayat 13. Ya, tadi kita bilang konteksnya para ahli setuju, para teolog setuju ini pada saat ditulis ini berkaitan dengan Daud itu memindahkan tabut Allah dari rumah si Obed-Edom ya, itu pergi ke Yerusalem ya, di Yerusalem. Nah, di sana itu kemudian kita bisa lihat ya 2 Samuel 6 ayat 13. Kenapa kita bisa lihat Daud sangat meninggikan raja kemuliaan? Ya, karena apa? Karena di dalam 2 Samuel 6 ayat 13, perhatikan, waktu Daud memindahkan itu, dikatakan di sana di 2 Samuel 6:13, apabila pengangkat tabut itu melangkah maju 6 langkah ya, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Nah, perhatikan. Jadi Daud itu ya begitu meninggikan raja kemuliaan ya, pada saat tabut Allah itu menunjukkan ya, sebenarnya tabut Allah itu menunjukkan di dalam kitab suci itu kehadiran Allah, juga selain itu menunjukkan sebuah tahta Allah di mana Allah hadir bertahta di sana. Jadi tahta berarti raja kemuliaan. Bapak Ibu perhatikan, waktu bangsa Israel minta raja pertama kali ya, waktu bicara Raja Saul, Samuel itu kan sedih toh. Kemudian Tuhan bilang kasih dia, kenapa kamu sedih? Yang ditolak bukan kamu, yang ditolak aku. Kira-kira gitu ya, saya pakai bahasa saya. Karena apa? Orang Israel minta raja. Artinya apa? Dia menolak Tuhan sebagai raja mereka. Dia mau minta raja yang seperti bangsa-bangsa lain. Ya, nah itu di sini kita boleh lihat ya, Daud itu dia boleh mengerti pemahaman ini dengan benar. Ya, bagaimana ia tahu pada saat tabut Allah itu dipindahkan, ia sedang mengerti bahwa raja kemuliaan itu ada hadir di dalam hidupnya, di dalam negaranya, di dalam bangsanya, secara khusus di dalam masanya, dalam hidupnya dia ya. Maka dia dengan sangat hormat dia meninggikan raja kemuliaan itu setinggi-tingginya. Setiap jalan 6 langkah korbankan seekor lembu.
dan seekor anak lembu. Nah, perhatikan, kenapa saya bilang kemuliaan tinggi sekali. Setiap 6 langkah korbankan 1 ekor lembu dan 1 anak lembu. Saya coba cari ya kondisi sekarang. Lembu itu kira-kira 30 juta ya. Itu katanya tahun data 2019 sih. 2020 saya belum cari. Ya, kira-kira 30 juta. Kalau anaknya itu kalau anak yang baru anak itu 3 juta. Kalau ini anak lembu gemukan ya berarti sudah bukan cuma waktu anak ya, tapi sudah siap, sudah gemuk gitu ya, sudah bisa kira saya kasih kira-kira 10 juta. Jadi kira-kira 40 juta. Setiap 6 langkah itu kasih persembahan 40 juta. Perhatikan ya. 6 langkah itu saya cari ya, 1 feet kira-kira 0,3 meter. 1 feet itu ya, 1 feet. 1 kaki itu 0,3 meter ya. 1,8 meter toh kalau kali 6 langkah. Ya toh, saya bulatkan 2 meter deh. Ya, saya bulatkan 2 meter. Perhatikan ya, jarak tempuh ya dari rumah Obed-Edom sampai kepada Yerusalem itu 50 kilo. 50 km. Berarti kok jadikan meter 50.000 meter, betul ya? Ya. Udah gitu kira-kira kita lihat. Kira-kira persembahannya berapa banyak? 50.000 dibagi 2, benar nggak? Kan setiap 6 langkah potong. Anak lembu sama anak lembu, betul nggak? Berarti 25.000 kali toh. Ya toh? Nah, berarti kebutuhan berapa? 25.000 lembu dan 25.000 anak lembu, betul nggak? Ini jumlah yang disiapkan. Daud memindahkan tabut Allah itu ya dari rumah Obed-Edom pergi ke Yerusalem. Nah ini kalau dihitung secara nilai uang kira-kira berarti 40 juta itu kalikan 25.000. Itu jumlahnya kira-kira 1 triliun. Ya Bapak Ibu sekalian. Daud itu dia begitu meninggikan raja kemuliaan, dia tidak sayang ya untuk memberikan persembahan kepada Tuhan yang adalah raja kemuliaan itu. Setiap 6 langkah dia tahu Allah begitu kudus, Allah begitu suci. Padahal sebelumnya dia marah loh. Waduh, ini usaha baik hati mau tolong supaya tabut tidak jatuh, Tuhan langsung bunuh. Itu menunjukkan Allah itu Allah yang kudus, dia Allah yang berkuasa. Tapi kemudian Daud menyadari dia Allah yang berkuasa, dia Allah yang bertata. Dia adalah raja yang menguasai seluruh kehidupan daripada umatnya. Maka Tuhan itu adalah Allah yang memerintah. Dan keadilan dan segala kuasanya ditegakkan ya di dalam dia. Maka Daud justru merespon dengan satu sikap apa? Ya saya mesti hormat. Saya mesti tinggikan Tuhan. Dan tidak tanggung-tanggung. Kita lihat ya dari apa yang dikatakan oleh kitab suci. Daud tidak sayang. Ya, Daud memakai seluruh apa yang Tuhan karuniakan dalam kerajaannya itu dia berikan ya persembahan itu kepada setiap dalam perjalanan pemindahan tabut Allah itu. Jadi kita bisa lihat juga ada satu sukacita yang besar. Tentunya setiap 6 kilo kemudian persembahan dikerjakan. Kemudian nanti 6 langkah ya maksudnya kira-kira setiap 2 meter persembahan terus dijalankan seperti itu. Sebuah perayaan juga. Satu perayaan yang sangat besar bagi seluruh bangsa atau umat Allah. Kenapa? Karena Raja sejati itu kini sedang akan dibawa masuk ke Bukit Sion atau ke Bait Allah di Yerusalem, ke Sion, ke kota Sion. Nah, ini menunjukkan satu sambutan yang begitu besar, sambutan yang begitu megah ya terhadap namanya Raja kemuliaan yang setinggi-tingginya. Nah, ini sikap Daud ya, bagaimana Daud meninggikan Raja kemuliaan setinggi-tingginya ya. Kemudian bagian yang kedua kita boleh belajar ini. Daud merendahkan dirinya itu serendah-rendahnya. Ya, tapi bagian yang tadi dia meninggikan raja kemuliaan setinggi-tingginya, sekarang dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Kalau menurut di dalam silsilah daripada bangsa Israel itu raja yang besar itu Daud. Ya, kemudian dia juga boleh dikatakan pada saat itu dia boleh mengalahkan seluruh musuhnya di dalam bagian ini. Dia juga boleh dikatakan bukan cuma sekedar raja yang diperkenan Tuhan, tetapi dia mempunyai kuasa yang besar, raja yang boleh menjadi raja yang berkenan di hati Tuhan begitu ya, sebagai raja yang besar gitu ya. Tapi dia mengerti bagaimana menempatkan dirinya, sehingga Daud dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan raja kemuliaan. Itu dicatat di 2 Samuel 6 ayat yang ke-14. Ya, pada saat itu dikatakan ya, Daud itu waktu sementara dikorban, adanya pengorbanan itu ada sacrifice ya, korban bakaran itu terjadi ya. Itu Daud itu menari-nari di hadapan Tuhan, perhatikan ya. Dia menari-nari apa? Sekuat tenaga
Jadi bukan cuma nari-nari toh, berarti dia nari dengan sekuat tenaganya. Ini bayangkan dia seorang raja, berarti dia jadi penari. Kalau dia biasanya di istana, dia kan yang menikmati tarian. Sekarang dia yang menari sekuat tenaga, seluruh hidupnya. Dia menari untuk raja kemuliaan. Nah itu dikatakan dalam bagian ini itu Daud itu merendahkan dirinya, ya, dan kemudian dia juga apa namanya menelanjangi dirinya. Itu dikatakan di dalam kita jumpai ya. Ketika Daud masuk ya sampai di Yerusalem itu, ketika di 6 ayat 20 itu ya, ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikael binti Saul mendapatkan Daud. Waktu itu ini adalah istrinya Daud ya. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan, para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini. Seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, menelanjangi dirinya ini dalam arti bukan Daud kemudian buka baju semuanya telanjang, bukannya. Karena dia melepaskan tata kerajaannya, pakaian kerajaannya. Dan dia menari-nari itu merendahkan diri dalam arti itu menelanjangi dirinya. Jadi dia tahu dirinya, dia menempatkan dirinya itu di bawah ya raja kemuliaan serendah-rendahnya. Nah ini adalah bagian kedua yang kita boleh lihat ya di dalam the true king ya ketika pemazmur atau Daud menyatakan di bagiannya yang ketiga raja yang sejati. Dan dia mengajak seluruh umat Tuhan termasuk kita untuk boleh memandang kepada raja kemuliaan tersebut. Nah sekarang kita lihat bersama-sama ya. Nah, bagian berikutnya lagi, who is the king of glory? Di sini dikatakan, kita lihat ya, 24:8, Mazmur nomor 24 ayat yang ke-8. Siapakah itu raja kemuliaan? Itu jelas dikatakan. Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Who is the king of glory? Ini adalah Tuhan sendiri yang dinyatakan oleh Daud sebagai the universal king, artinya raja atas alam semesta ini, dan dia adalah raja yang bertata di atas segala raja. Sehingga Daud itu merendahkan dirinya sedemikian rupa, dan dia tidak merasa layak sama sekali, dia tidak merasa malu sama sekali, dia tidak merasa hina sama sekali, melepaskan seluruh pakaian kebesarannya, dan dia menari-nari ya di hadapan Tuhan ya bagi raja kemuliaan tersebut. Ya ini satu konsep yang dipaparkan ya. Who is the king of glory? Jadi di sini kita bisa lihat ya. Kita lihat ini ada aspek eternal king. Jadi ketika raja itu dinyatakan di sini, kenapa ada aspek eternal? Perhatikan. 24:7. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad. Ya, yang berabad-abad. Jadi ini menyatakan satu aspek ya bahwa yang namanya raja kemuliaan itu sudah hadir di dalam kondisi berabad-abad, eternal ya. Eternal king itu sudah hadir keberadaannya. Sehingga waktu sekarang ia mau masuk ya supaya seluruh umat Tuhan menyambut daripada kehadiran daripada king of glory ini ya, raja kemuliaan ini. Kemudian bagian yang kedua, ini adalah sebuah konsep pulang setelah memenangkan peperangan. Jadi di dalam mereka punya ini ya pemahaman daripada orang-orang Yahudi ya, mereka umat Allah itu mereka kalau sudah pulang perang itu mereka akan disambut. Waktu disambut itu pasti masuk di pintu gerbang itu mereka akan disambut oleh seluruh rakyat itu menyambut kemenangan. Maka kita bisa lihat kalau di dalam diri Daud ya, dia punya konsep apa? Karena dia juga sendiri pernah disambut sedemikian. Ya, pada zaman Saul tentunya. Pada saat dia selalu menang perang dan selalu menang ya. Lawan musuh menang, selalu menang ya. Nah, kemudian waktu dia pulang itu rakyat bersorak itu ya. Yang mengatakan apa? Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Nah, itu ada satu proses penyambutan ya. Ketika pulang perang itu ada satu proses penyambutan yang sangat-sangat megah ya. Itu untuk menyambut apa? Raja yang menang pulang perang. Gitu ya. Nah, di dalam peristiwa ini kita boleh lihat ya, kemenangan peperangan ini nanti terjadi di dalam konsep ini saya kasih istilah the ascension. Ascension itu adalah kenaikan. Nah, kita boleh lihat nanti di dalam perjanjian baru dalam penggenapan Kristus ya. Waktu datang ia di dalam karya keselamatan bagi kita sekalian umatnya, setelah ia selesai, ia yang dari sorga turun ke tengah dunia ini, kemudian ia menggenapi dan menyelesaikan seluruh karya keselamatan, setelah tuntas ia bangkit. Nah, setelah ia bangkit, kemudian kenapa penting ada ascension? Mesti ada kenaikan. Nah, kenaikan ini menunjukkan apa? Sudah menang. Musuh telah ditaklukkan. Musuh telah tuntas dikalahkan. Itu ascension. Maka
pada saat raja itu lahir ke tengah dunia ini, karena dia adalah eternal king, perhatikan, ini kita sebentar menyambut Natal ya, maka waktu malaikat datang memberitakan ya kepada waktu itu kawanan gembala itu, maka di sana kita bisa lihat bahwa sorga itu kemudian boleh bersukacita, dan kemudian itu ada kayak paduan suara itu yang menyanyikannya. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera bagi setiap orang yang berkenan kepadanya. Nah, itu karena adalah eternal king yang turun berinkarnasi ke tengah dunia ini. Malaikat itu melihat itu dan merayakan bahwa ada raja eternal yang datang ya, masuk ke dalam sejarah. Untuk apa? Untuk boleh menggenapi satu karya keselamatan, untuk boleh menyelamatkan umatnya. Dalam tanda kutip bisa bilang itu sebagai peperangan yang sebenarnya, yaitu memenangkan dan menyelamat umatnya dari dosa. Nah, ini yang terjadi salah paham. Orang Israel pikir itu namanya Mesias datang membebaskan mereka dari perbudakan atau menang perang lawan Romawi. Tapi sebenarnya yang Allah siapkan itu bukan cuma sekedar Romawi yang sifatnya hanya sementara di tengah dunia ini, tapi Allah menyiapkan satu keselamatan yang begitu agung bagi umatnya, yaitu membebaskan umatnya dari dosa. Sehingga waktu Kristus datang, itu sorga itu juga boleh menyambut ya, bagaimana anak Allah, the eternal king itu datang ke tengah dunia ini. Dan kemudian kita boleh lihat ya, pada saat ia sudah mengalahkan, menuntaskan ya, maut sudah dikalahkan, ia pulang. Nah, ini ascension. Nah, konsep pulang ini kita boleh lihat ketika ia naik ke sorga ini menunjukkan apa? Menunjukkan Kristus itu telah menggenapi semuanya. Ia telah menjadi eternal king yang memang sebelumnya dia sudah eternal king ya. Ya, boleh pulang dengan segala kemuliaan yang memang menjadi miliknya dan kembali ke sorga. Nah, ini konsep yang dinyatakan yang boleh kelihatan di sini. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk raja kemuliaan. Nah, sebenarnya waktu Daud menuliskan hal ini, dia sedang menyatakan satu kesukaan besarnya, ia membawa itu ya, tabut Allah yang mensimbol daripada raja kemuliaan itu ya, Allah sebagai raja kemuliaan itu datang masuk ke bait Allah, masuk ke Yerusalem ya, masuk ke Yerusalem, dan semua rakyat diajak untuk boleh memandang kepada raja kemuliaan. Nah, tetapi ini boleh menggambarkan satu momen ya yang nanti akan Tuhan genapi dan Tuhan juga tuntaskan di dalam diri Yesus Kristus. Ketika Tuhan juga pada akhirnya ia mengalahkan maut, dan kemudian ia juga kembali pulang ya. Pintu gerbang sorga itu menyambut kedatangan King of Kings, the Lord of Lords ya. Kemudian bagian berikutnya adalah, nah ini masuk raja kemuliaan, itu nanti kita bisa lihat ya. Saya mau bandingkan ya di dalam bagian ini. Kita bisa lihat di Matius 21 ayat 9. Matius 21 ayat yang ke-9 itu berkata gini, dalam 21 ayat 9 itu berkaitan dengan waktu masuk raja kemuliaan itu, yang waktu Kristus masuk pergi ke Yerusalem sebelum dia memasuki nanti kemudian Kristus akan ditangkap dan kemudian dia akan disalibkan. Itu waktu dia masuk, dia naik anak keledai dia. Nah, waktu dia masuk ke sana, kemudian seluruh rakyat itu bersorak hosana, 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 diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, itu sebenarnya sudah boleh menyimpulkan ini adalah raja kemuliaan. Itu yang di dunia ini ya, maksudnya tampak yang secara fisik. Tapi tadi saya sudah bilang, nanti puncaknya itu the ascension, ketika Kristus naik ke sorga. Ya. Nah, tetapi cara yang dinyatakan Kristus, saya ingin kita lihat sama-sama dalam Filipi 2 ayat 5. Ya, sebenarnya sudah saya singgung, tapi kita lihat sebentar. Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-11. Saya baca ya, ini bagaimana Paulus mau kita belajar kepada Kristus ya. Melainkan Kristus bagaimana dia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba sama dengan manusia. Dalam keadaan manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bawah bumi, yang ada di atas bumi dan di bawah bumi, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, ini adalah satu gambaran raja kemuliaan. Tapi bagaimana cara pencapaiannya? Bagaimana cara Kristus boleh menggenapi semua ini? Atau dengan cara apa? Cara salib. Ya, dengan cara apa? Jalan salib. Ya, taking the cross to the glory. Ya, jadi taking cross untuk kemudian memperoleh the crown of glory. Nah, ini adalah cara yang dinyatakan oleh Allah, hikmat Allah yang Alkitab katakan terselubung bagi banyak orang.
ya, yang memang dibukakan dan dinyatakan hanya bagi setiap orang yang boleh percaya kepada Dia. Ya, jadi di sini kita boleh lihat di dalam pembahasan kita boleh lihat who is the King of Glory, itu the Messiah. Ya, tulisannya kurang ya, tak apa-apa. The Messiah is the King of Glory, the King of Kings, the Lord of Lords. Ya, ini Jesus Christ, our Savior and our Lord. Ya, jadi di sini kita boleh lihat ini satu penggenapan Raja sejati, Raja kemuliaan mengarah kepada diri Kristus Yesus sebagai Tuhan kita. Nah, oleh sebab itu kita boleh melihat bagaimana Mazmur 24 ini juga boleh tergolong di dalam Mazmur yang namanya Mazmur Mesianik. Nah, jadi ditutup apa? Waktu 22 itu adalah Mazmur tentang crucifixion of Christ, tentang cross, tentang salib. Kemudian di tengahnya adalah Mazmur 23 itu adalah Allah adalah gembalaku. Jadi menunjukkan bagaimana Allah itu yang memelihara hidup kita, Ia yang menjadi pusat dari seluruh kehidupan kita, dan Ia yang memelihara, dan di dalam Dialah segala hidup kita itu boleh diselamatkan. Dan terakhir itu ditutup ya dengan apa? Mazmur 24 itu adalah Dia telah menang. The King of Glory telah menuntaskan seluruh karyanya dan mendapatkan mahkota kemuliaan yang memang miliknya dari sejak kekekalan. Dan itu ditempuhnya bukan dengan jalan yang pintas, jalan yang mudah atau instan, tetapi dalam rencana Allah di dalam jalan salib. Ya, sehingga saya memberikan ini ya, judulnya The King of Glory. Itu di bawah saya kasih itu ada crown yang menunjukkan glory, tetapi crown-nya itu dicapai dengan jalan salib. Ya, ada mahkota duri di sana. Nah, ini menjadi satu gambaran yang boleh kita bahas bersama berkaitan dengan Mazmur yang ke-24. Dan di dalam Mazmur 24 ini Mazmur ini kemudian digubah dengan indah oleh Handel di dalam karyanya The Messiah. G.F. Handel, George Frederick Handel itu di dalam karyanya The Messiah itu dia mengambil ya Mazmur 24 khususnya ayat yang ke-7 sampai yang ke-10 itu digubah menjadi satu lagu yang sangat indah. Nah, saya mau kita bersama-sama ya mendengarkan lagu ini, ya, kita sebagai renungan kita yang akhir sekaligus kita boleh refleksi kita bagaimana bersyukur bagaimana atas kemenangan Allah sehingga kita boleh di dalam satu keselamatan yang begitu kokoh karena Allah kita adalah Allah yang eternal. He is the King of Glory, Jesus Christ, Tuhan kita. Mari Pak Richard akan bantu saya, kita akan sama-sama mendengarkan ya.
Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ya. Oke, mungkin baik. Oke, terima kasih. Kita akan sama-sama materi yang sudah saya bahas sudah selesai. Kita akan sama-sama membuka ya, kalau ada yang mau bertanya silakan, atau juga ada yang mau memberikan tanggapan, respon ya atas materi hari ini juga silakan. Saya memberikan kesempatan. Silakan. Ada? Siapa yang mau bertanya? Tidak ada yang tanya? Sudah jelas semua? Semoga sudah jelas ya. Tambah bingung kan ya? Sudah jelas ya. Atau mau memberikan ini ya, sharing atas materi hari ini juga boleh. Silakan. Ada? Tidak ada? Sudah cukup semuanya? Atau kalau sungkan perlu ini Pak Richard yang mencoba untuk mengajak siapa yang mau sharing, kalau sungkan loh ya. Jangan sungkan-sungkan, enggak apa-apa. Boleh sharing kok. Ya. Ya, mungkin ada yang bertanya. Dimulai mungkin Pak Buyung deh ya. Pak Buyung biasa yang memulai dulu ya Pak Buyung ya. Ya, Pak Buyung lama enggak? Minggu lalu juga belum dengar suaranya. Biasa Pak Buyung ada respon. Coba Pak Buyung mungkin bisa memberikan tanggapan atau mungkin sharing. Ya, saya enggak, tadi pada waktu saya ngikuti yang sorry tadi saya terlambat. Oh ya. Iya, terlambat sehingga saya yang awal enggak ini, tapi pada yang ayat keempat itu, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Itu ya, pada waktu mendengarkan murni hatinya itu saya teringat ucapan bahagia yang Tuhan Yesus sampaikan gitu ya. Yang suci hatinya di Matius 5 itu. Ya. Itu satu hal yang menurut saya satu hal yang indah gitu ya. Ya memang itu semuanya bukan karena kekuatan kita, tapi karena anugerah Tuhan. Ya. Karena anugerah Tuhan, sehingga jikalau Tuhan menganugerahkan kita belajar untuk bisa murni hatinya, itu pun sebuah anugerah Tuhan gitu ya. Ya. Di sana dikatakan bahwa orang yang di ayat yang ke-8, berbagailah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah gitu ya. Iya. Apakah kita ini bisa melihat Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari, Allah yang begitu nyata gitu ya. Saya bersyukur juga gitu, karena diteguhkan lagi Daud pun melihat kemuliaan Allah gitu. Ya. Karena dia sadar bahwa di dalam kehidupannya dia disucikan dan dikuduskan, sehingga memungkinkan untuk melihat Allah di dalam hidupnya. Ya. Kita juga, ya saya sendiri sering kali memohon, Tuhan berikanlah kepekaan di dalam hati saya supaya bisa merasakan kehadiran Allah. Allah selalu hadir, tapi seringkali kita yang tidak peka terhadap kehadirannya. Tuhan menolong ya, kita belajar untuk dengan kekuatan dan anugerah Tuhan untuk memiliki hati yang suci, hati yang murni, begitu ya. Itu Pak Rusli, terima kasih untuk sharing malam hari ini. Ya, terima kasih Pak Buyung untuk sharing dan responnya ya. Ada satu hal itu ya, saya selalu ingat ya, kalau kita lihat bagaimana Allah itu boleh menuntaskan ya, cara Tuhan itu sangat berbeda dengan cara yang manusia ya rancangkannya. Cara Tuhan itu, kalau kita lihat Kristus ya, dia the King of Glory, dia eternal King loh. Dia semestinya bisa langsung saja, tetapi dia
justru datang ya membatasi dirinya itu dengan jalan salib. Baru kemudian menerima yang namanya crown of glory ya di dalam keselamatan melalui karya di atas kayu salibnya. Itu satu cara yang mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan hidup di tengah dunia ini, kita juga Tuhan Yesus bilang ya bahwa dia sendiri ya, aku telah menerima atau menghadapi aniaya, maka sebagai murid-murid Tuhan kita juga tidak lepas. Tapi kita bersyukur Tuhan telah memberikan teladan yang indah, yaitu teladan yang Tuhan berikan itu adalah melalui apa? Melalui jalan salib. Nah, melalui Daud ya, Daud itu juga sama. Daud itu menjadi raja yang akhirnya berkuasa Israel atas apa? Atas kehendak Tuhan, atas cara Tuhan. Daud itu harus lari-lari dikejar Saul, jadi orang gila, tidak menentu, dan sana sini semuanya. Tapi Daud itu tetap sandar Tuhan. Dia tidak pakai caranya sendiri. Dia bisa ada kesempatan bunuh Saul, tapi dia tidak lakukan. Dia serahkan kepada Tuhan karena dia tahu Allah punya jalan. Nah, dalam kehidupan kita terus ya sandar Tuhan, ikut Tuhan dengan cara Tuhan ya. Itu namanya kita setia ikut jalan salib, bukan jalan yang instan. Kadang-kadang mungkin kita tergoda ya untuk melakukan cara pakai kekuatan kita. Tapi mari kita belajar. Kalau ada kita minta kepekaan Tuhan ya untuk boleh bagaimana melihat, bagaimana jikalau kita ya dalam aspek tertentu mungkin kita yang tampak kelihatan kalah. Ya, tampak kelihatan kalah. Seperti Daud tampak kelihatan kalah, bahkan seperti Kristus ya, tampak kalah. Di atas kayu salib itu loh, yang hina. Ya, Kristus mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Itu orang lihat itu kalah. Ya, tetapi Allah itu justru memakai cara yang manusia dia itu kalah, itu untuk boleh menggenapkan karya yang akhirnya menjadi apa? Menjadikan satu kemenangan yang dahsyat bagi keselamatan ya umat pilihan Tuhan. Nah, ini cara yang sangat indah. Yang mari kita terus berharap pada Tuhan dan ke seluruh kehidupan kita belajar taat pimpinan Tuhan, peka dan terus setia di hadapan Tuhan. Ya, itu kira-kira sedikit kesimpulan. Ada lagi mungkin satu orang ya, kita mungkin bisa maksimal sampai jam 9 ya. Masih ada waktu kalau memang ada satu atau ya mau orang yang mau respon. Ya, silakan siapa? Oh ya, silakan. Ya, silakan. Terima kasih untuk renungan firman yang dibawakan tadi. Ini cuma sharing sedikit tentang waktu saya kejadian kecelakaan 2 tahun yang lalu. Ya. Benar apa yang disampaikan tadi. Kalau kita hidup kita itu taat, takut sama Tuhan, apapun resikonya, Tuhan itu pasti ikut andil dalam hidup kita. Itu yang saya rasakan waktu kejadian kecelakaan yang hebat itu, tengah malam di Nganjuk, jam 11 malam. Saya pasrah sama Tuhan. Ngelihat suami saya yang parah, anak saya yang gegar otak, nggak sadarkan diri. Saya berharap ya Tuhan gini, Tuhan, saya pasrah, saya nggak bisa apa-apa. Seakan-akan saya kalau sudah pasrah Tuhan tuh seakan-akan memang nggak nampak, tapi seakan-akan tuh nyata ada di samping saya waktu itu. Terus saya cuma doa, sudah aku dalam keadaan kondisi apapun Tuhan, tetap saya mengucap syukur padamu. Apapun yang terjadi, saya akan menurut apa yang Tuhan mau. Saya mengingat penderitaan saya ini Tuhan, belum apa-apa dibanding penderitaan Tuhan di atas kayu salib. Di situ saat waktu saya pasrah, benar-benar saya tuh seakan-akan ada curahan yang tersendiri gitu. Nah, selang waktu pulang dari rumah sakit, ada orang Muslim itu ya bilang, kecelakaan kayak gini nih, biasanya ada yang mati loh Bu. Tapi ini ada yang dilihat satu sama Tuhan. Kalau takut sama Tuhan, itu keluarga sampeanku dikasih keselamatan sama Tuhan. Itu orang Muslim yang ngomong. Terus satu lagi suster bilang gini, sampean ini punya cekelan apa Bu? Kok sampai saya hebat ini kok sih dikasih keselamatan sama Tuhan? Ya saya nggak ke dukun ya Sus, saya gini. Tapi saya sendiri nggak ngerti. Tuhan masih ngasih keselamatan buat keluarga saya. Enggak, ini mungkin sampean ini taat mbak Tuhan ya Bu. Jadi Tuhan itu masih memberikan
keselamatan melihat sampean ini orangnya taat. Bukan maksudnya itu punya pegangan apa itu ke dukun, bukan. Tapi memang benar saya punya komitmen, takut akan Tuhan. Itu nomor 1. Karena apa? Saya punya prinsip dosa yang tersembunyi itu paling berat untuk bisa kita minta ampun mbak Tuhan. Dari situ nanti tuntunan hidup kita dalam kondisi apapun, Tuhan tuh pasti menaungi kita. Apapun itu yang terjadi. Karena saya yakin dan percaya, Tuhan itu segala-galanya. Janjinya ya dan amin. Ya, Sekian amin. itu aja Pak Rusli. Ya, amin. Terima kasih. Terima kasih untuk kesaksiannya ya, berkaitan dengan bagaimana kita senantiasa bersandar kepada Tuhan apapun keadaannya. Ya, kita sebagai orang yang takut akan Tuhan itu ya, itu bukan berarti bebas loh dari segala situasi, dari segala tantangan dan pergumulan. Tidak. Tapi bedanya apa? Bedanya adalah di dalam seluruh tantangan dan pergumulan itu kita tidak sendiri, tapi ada Tuhan bersama-sama menghadapi kondisi apapun. Ya, seperti yang tadi di-sharingkan ada satu kata ya. Tuhan, saya melihat bahwa penderitaan saya ini belum apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan Kristus Yesus di atas kayu salib untuk boleh menyelamatkan aku dan seluruh keluarga aku. Ini berarti telah melihat keselamatan yang kekal dibanding keselamatan yang sementara. Ya, kita boleh lihat semua ada dalam tangan Tuhan, tetapi pada momen itu sebenarnya kemenangan telah diterima. Ya, kenapa? Dengan perkataan demikian berarti kita sudah berserah penuh. Tuhan, kehendak-Mu yang paling indah, apapun itu terjadi, saya tetap setia dan tetap mau mengiring Tuhan. Nah, itu kesaksian yang indah sekali. Puji Tuhan ya. Kiranya kita sekalian lain, saya percaya setiap kita pasti punya kesaksian dan pergumulan masing-masing, mungkin sedang menghadapi, mungkin tambah parah. Ingat, kita punya Tuhan, sandar Tuhan, tetap setia, dan di dalam kehidupan kita belajar untuk apa? Mungkin ada momen-momen tertentu kita mungkin tampak kalah. Kita tidak usah pakai segala sandarkan kekuatan kita atau kemampuan bukan orang-orang yang hebat sekalipun, kita sandar Tuhan doa. Ya, karena jalan Tuhan itu adalah jalan yang terbaik, dan jalan Tuhan itu juga merupakan satu jalan yang kita belajar Jalan salib. Ya, jalan salib. Siap untuk boleh memikul, tapi bukan sendiri, tetapi bersama dengan Tuhan. Ya, itu kira-kira sedikit respon saya. Terima kasih untuk Ibu Mega. Ada lagi? Masih ada 10 menit. Kalau ada yang mau lanjut, boleh. Silakan. Atau mau memberikan tanggapan atas materi hari ini juga boleh. Atau memberi pertanyaan juga boleh. Memberi usulan juga boleh. Ya. Ada? Sudah jelas semuanya? Pak Rusli, malam. Oh, malam. Pak Bing, silakan. Boleh usul untuk tema minggu depan mungkin Mazmur 109 itu. 109 Doa ya? Daud. Oh, oke. Mazmur 109 itu saya bingung, itu perkataan di dalam Mazmur, ayat Mazmur 109 itu kok sepertinya menyumpai orang begitu loh. Apakah itu benar-benar ayat yang dikeluh kesahkan Daud selama dia hidup atau gimana? Ya, yes, gitu ya, Pak Rusli. Thank you. Oke, terima kasih Pak Bing. Ya, Mazmur 109 ya. Mazmur 109. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada lagi, saya kembalikan kepada Pak Richard.